Itu yang paling penting adalah kepastian masa depan begitu. Pak, tapi kalau bicara juga balik lagi ke soal naturalisasi tadi nih Pak. Ada sebuah statement dari Sinteyong sebelum kita komentar soal pelatih timnas ini Sinteyong. Ada statementnya tadi bahwa ya naturalisasi nggak apa-apa, tapi yang penting ada darah Indonesianya. Istilahnya pemain diaspora tadi. Bagaimana menurut Bapak? Apapun namanya, mau diaspora, mau bukan diaspora, dia naturalisasi. Kenapa? Karena sekalipun dia ada darah Indonesia, tapi dia sudah menjadi warga negara Asing. negara lain itu. Jadi namanya tetap naturalisasi. Tapi ini bagus lah kalau ada naturalisasi dengan yang kita kenal dengan diaspora itu. Tapi yang paling penting adalah pemain-pemain yang dinaturalisasi ada pemain yang mampu memberikan daripada istilah saya transfer skill. Dan itu terbukti. Dan ini terbukti tadi malam ya, selama Piala Asia ini saya melihat itu bahwa ini sudah terjadi apa yang saya idam-idamkan, apa yang saya impikan di tahun 2006 saya canangkan itu 2009 2010 baru kita mulai naturalisasi. Kalau kita lihat tampaknya positif sekali ya dengan adanya pemain naturalisasi diturunkan sekitar 4 pemain setiap sekali pertandingan walaupun kita punya 7 kalau nggak salah tadi Pak Nurdin Halid sebutkan. Tapi ada nggak sih kelemahan dari para pemain naturalisasi ini Pak? Terjadi kelemahan ketika pemain-pemain kita sangat bergantung kepada pemain naturalisasi. Tapi ketika dia bisa termotivasi dengan kehadiran pemain naturalisasi, maka itu membuat tim itu semakin bagus. Tim itu bisa melahirkan kerjasama yang baik. Kalau diambil positifnya, bahwa kehadiran pemain naturalisasi ini adalah memberikan spirit baru, semangat baru, dan motivasi kepada pemain kita untuk dia bisa bermain seperti itu. Karena mereka bagaimanapun punya pengalaman yang berbeda dengan kita. Bermain di kompetisi Liga Indonesia tentu masih di bawah levelnya daripada bermain di Liga Inggris, di Liga Eropa lah seperti itu. Menularkan spirit dan juga skill tadi yang mungkin bisa dicontoh oleh para pemain Indonesia begitu ya Pak ya. Yeah. Nah kalau bicara soal tadi ada statement yang menunjukkan bahwa negara tengah mengatakan bahwa naturalisasi itu bukan solusi jangka panjang. Setuju, memang bukan solusi jangka panjang, tapi dengan naturalisasi itu bagaimana justru memberikan motivasi membangkitkan semangat daripada pemain-pemain kita yang sedang berkompetisi di Liga Indonesia. Itu, bagaimana bisa mereka menyaingi? Nah, ini juga ada motivasi, Mbak Tisa. Seorang pemain nasional kita yang lahir dari kompetisi bisa termotivasi untuk mengalahkan daripada kelebihan, keahlian, skill daripada pemain naturalisasi, sehingga ada persaingan sehat di dalam tim ini. Kalau bicara pula nih soal ada pemain naturalisasi. Nah pelatih kita, pelatih yang juga diimpor dalam tanda kutip begitu ya Pak ya, Sinteyong. Kalau Bapak menilai sosok Sinteyong seperti apa sih Pak? Saya salut ya. Saya dulu pernah beberapa pelatih asing dan yang saya paling kagum itu Ivan Kolev. Ya. Ivan Kolev lah yang pelatih yang menurut saya di zaman saya yang bisa memberikan sebuah taktik strategi bermain dari kaki-kaki dengan stamina yang baik, yang bisa bermain 120 menit. Ini di 2004 kita bisa mengalahkan Qatar, Piala Asia. Kemudian 2007 kita mengalahkan Bahrain 2-1, kita kalah 2-1 dari Arab Saudi, itu di injury time. Kemudian kita kalah di Korea Selatan 1-0 di Gelora Bung Karno itu di Piala Asia. Pada saat itu juga pemain-pemain kita sudah bermain di high level. Nah, Sinteyong kelebihannya adalah hampir sama dengan Pak Kolev. Dia memahami anatomi daripada pemain-pemain Indonesia. Itu menurut saya dan dibantu oleh Indra Safri. Indra Safri itu pelatih nasional yang juga sangat memahami daripada anatomi pemain-pemain Indonesia. Ini dibuktikan 85% pemain Garuda Muda itu adalah asuhan daripada Indra Safri yang menjuarai SEA Games dan melolos ke 16 besar Asian Games. Nah, perpaduan antara Sinteyong dengan Indra Safri ini insya Allah itu akan bisa mengangkat permainan tim nasional kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dan saya yakin ketika pemain-pemain kita bisa bermain seperti waktu melawan Yordania, maka dari Afrika Selatan itu bisa kita kalahkan dan lolos ke Olimpiade. Apakah juga karena perannya Sinteyong nih atau efek Dewi Fortuna nih? Kalau tadi Bapak bilang kan efek keberuntungan nih ketika kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Ya, sepak bola itu tidak pernah lepas dari faktor laki. Faktor keberuntungan sangat tinggi. Terkadang sesuatu permainan sepak bola, gawang sudah kosong, tidak ada kiper, tapi bola tidak masuk. Itu karena tidak laki. Perpaduan antara kelebihan seorang pelatih dalam mengatur taktik dan strategi dan memahami daripada taktik strategi lawan dipadukan dengan faktor laki, itu ada pada Sinteyong.
Ngomong-ngomong pemain naturalisasi, kalau pelatih cuma ada satu, Sinteyong. Tapi kalau naturalisasi pemainnya ada beberapa. Favorit Pak Nurdin siapa? Ya kalau saya sih favoritnya siapa lagi namanya ini yang pertahanan ini Hubner ya. Itu dia mampu mengatur irama permainan. Kapan dia menyerang, kapan dia delay, kapan dia bertahan. Itu saya kagum dia. Itu karena pengalamannya di luar. Gitu. Nah, kalau dengan yang seperti itu, kalau yang lokal siapa nih Pak yang punya kemampuan yang sama-sama nih? Lokal, ya Marcelino. Itu luar biasa. Ini mengingatkan saya pada Iswadi Idris almarhum. Ya, dia pemain yang otaknya luar biasa itu. Kaki kuat, otak luar biasa. Otak luar biasa, kakinya itu seperti seorang penari yang sangat lincah. Dan ini dibuktikan pemain Irak yang tinggi, pemain Yordan yang tinggi itu dia bisa lewati 2-3 pemain. Ini perpaduan antara kecerdasan antara otak dengan kaki. Itu adalah idola saya. Nah, baik nih Pak. Kalau bicara soal apakah kita bisa masuk nanti ke Olimpiade di Paris begitu. Ini kan ada satu tahapan lagi yang harus kita lewati. Apakah kira-kira kita bisa melewati tahapan tersebut melawan Gini begitu Pak? Nanti akan kita bahas usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali usai jeda berikut.